sih teman-teman tuh ngerasa kok baru jam 12 siang tapi udah ngantuk banget? PCOS itu singkatan dari Polycystic Ovary Syndrome. Itu kayak langsung turun, langsung bikin down gitu loh. Waktu itu solusi orang tua tuh masih kebanyakan ngasihnya sesuatu apa yang anaknya suka. Itu juga ada persajiannya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Pojok Kalori bersama saya, Anggun Arianti. Saat ini, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang deket banget sama kita tapi sering banget disepelein, yaitu tentang apa aja yang masuk ke tubuh kita. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa kok baru jam 12 siang tapi udah ngantuk banget? Padahal sebelum itu nggak lagi habis ngelakuin aktivitas yang berat, nggak habis olahraga yang berat, tapi kok udah ngantuk. Itu tuh terjadi karena bukan karena teman kurang kopi, tapi karena ada yang salah sama bahan bakar yang teman konsumsi. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang hal itu. Mungkin akan membahas secara santai teman-teman bersama narasumber yang ada di samping saya. Mungkin boleh dong perkenalan diri dulu dari mbaknya. Oke. Halo semua, kenalin aku Vika Sultia dari Prodi Gizi semester 1. Halo, nama aku Nurfana Imamudi dari Prodi Gizi semester 1 juga. Hai, perkenalkan nama aku Zulfatul dari Prodi Gizi semester 1. Hai guys, perkenalkan nama aku Nabila Syifajulan Putri dari Prodi Gizi semester 1. Oke, siap-siap ya teman-teman. Para sehat itu nggak harus mahal, yang penting paham. Oke, kita langsung aja ke topiknya. Mungkin aku akan nanya ke teman-teman tentang hal-hal yang bikin aku penasaran banget, yaitu tentang PCOS. Aku sering banget dengar kata PCOS, tapi aku belum terlalu paham apa sih itu PCOS. Ada nggak sih kaitannya sama kita sebagai cewek-cewek yang suka konsumsi makanan-makanan manis atau tepung-tepungan gitu? Boleh dong, ada yang bisa kasih tahu aku mungkin? Nah, jadi gini, hasil aku baca, itu PCOS singkatan dari Polycystic Ovary Syndrome. Gampangnya, kayak gangguan hormon yang disebabkan sama sel telur yang nggak matang. Ya, bayangin aja deh, ovarium kita itu kan setiap bulannya menghasilin sel ya, sel telur yang udah matang nih. Nah, tapi di PCOS itu sel telurnya nggak matang, jadi itu tumbuh gitu loh. Nah, yang itulah nyebabin kista, bisa juga nyebabin PCOS yang nggak haid-haid itu. Nah, apa sih penyebab PCOS itu? Nah, penyebab PCOS itu yang dari hasil aku baca, 70-80%-nya itu gara-gara resistensi insulin. Kayak kelebihan gula gitu loh. Nah, resistensi insulin ini juga yang menyebabkan adanya hormon laki-laki yang kayak ada danggutnya, ada kumisnya, kayak gitu. Kan nggak baik tuh dari ovarium kita juga. Nah, ada juga penyebabnya. Kalian mau tahu nggak biang keroknya itu siapa? Nah, biang keroknya itu ada 2. Yang pertama dari genetik, kayak ibu kita, nenek kita, tante kita, itu yang punya riwayat diabetes, sama yang nggak haid ataupun nggak bisa hamil. Yang kedua dari gaya hidup kita, kayak gaya hidup kita yang nggak sehat, makan junk food, instan dan lain-lain itu. Habis itu nggak pernah olahraga juga pemicu PCOS itu. Nah, tanda-tandanya itu kita nggak haid selama 2-3 minggu, ataupun haidnya itu dikit-dikit gitu loh, tapi panjang. Nah, habis itu sama lagi yang tadi aku bilang, adanya hormon laki-laki yang munculnya ini, rambut-rambut gitu di badan. Nah, habis itu ada kebotakan, kayak ekstrim gitu loh. Nah, habis itu juga ada uban-uban gitu, padahal masih muda. Kayak gitu aja sih hasil aku baca. Gitu ya teman-teman. Jadi buat cewek-cewek nih yang suka merasa kok aku telat banget datang bulannya, teman-teman harus cepat-cepat periksa ke dokter. Jangan sampai udah parah, udah terjadi hal-hal apapun yang nggak diinginkan menjadi dalam tubuh, udah parah banget baru mau diobatin susah banget. Jadi kalau udah ngerasa kok udah 2 bulan atau 3 bulan kok aku belum datang bulan tuh cepet-cepet ke dokter dan diperiksa. Oke, ini ilmu baru ya teman-teman tentang PCOS. Terus selain PCOS, aku mau nanya tentang, ini masalah aku ya teman-teman,
kadang aku tuh kan suka junk food, suka order makanan instan gitu ya. Itu tapi balik lagi tadi timbal baliknya itu kadang tuh aku suka ngerasa pusing. Terus kayak gampang capek gitu. Ada nggak sih kayak hubungannya antara makanan instan sama manusia yang gampang capek, gampang pusing? Nah, kalau ini aku punya sedikit materinya. Kayak pengalaman sedikit sih. Kenapa sih kita sering ngerasa capek dan pusing? Nah, itu tuh penyebabnya gara-gara dehidrasi. Yang pertama, dari kita kekurangan cairan di dalam tubuh, cairan elektrolit, itu kayak kita dibuat capek, pusing, lemes kan. Jadi kayak pokoknya kurang lah. Itu yang menyebabkannya. Yang kedua, itu karena makan minuman yang berlebihan manisnya. Itu kayak membuat gula darah kita ngelonjak tinggi. Nah, jadi kalau udah habis lonjakan gula darahnya, itu kayak langsung turun, langsung bikin down gitu loh. Jadi kita ngerasa cepat capek, pusing, lemas, ngantuk, itu ada semua. Jadi kurang-kurangin manis-manisnya itu. Dan generasi instan, hubungannya sama generasi instan, itu kayak kita udah sering males-malesan, kurangnya kita kita beraktivitas itu kurang, jadi kayak enggak banget itu buat kesehatan kita. Jadi kayak gampang udah kayak nggak sehat gitu ya Mbak. Terus juga aktivitas fisik kita kurang gitu ya. Ya gitu. Oh, oke. Teman-teman ya, jadi yang suka GoFood, jangkut tuh patut dihindari, patut minim lah, jangan sering-sering order ya teman-teman. Oke, ilmu baru ini tadi PCOS. Terus tentang hubungannya sama generasi instan yang suka pusing, yang gampang pusing dan gampang capek gitu ya. Terus aku mau tahu tentang apa sih yang teman-teman lihat, apalagi di sini ada narasumber yang udah punya pengalaman lah, udah pernah melihat langsung gimana keadaan di rumah sakit. Mungkin bisa diceritain tentang pasien-pasien terkait gizi. Oke. Jadi dulu selama tahun 2004 dari bulan Juli sampai Desember itu ternyata aku shock karena yang diabetes sampai obesitas tuh bukan cuma Indonesia doang, tapi ternyata banyak anak-anak yang seusia balita dan yang sudah obesitas dan terkena diabetes itu sekitar SMP ya. Nah, kenapa kok gitu? Nah, karena tuh kebanyakan kan orang-orang masih di sini. Nah, mereka itu kan juga sibuk. Terus gak ada waktu, akhirnya apapun yang kita akan install. Nah, karena itulah kayak nutrisinya nggak tercukupi yang seharusnya itu semua ada, protein, karbohidrat dan lain. Ternyata mereka kebanyakan cuma karbo dan which is karbonya itu nggak cuma karbo dalam bentuk energi yang baik, gitu, tapi juga energi manis. Nah, apalagi anak-anak balita itu kan awal banget nih sukanya yang manis-manis. Kalau nggak dikasih si antrum kan, waktu itu solusi orang tua tuh masih kebanyakan ngasihnya satu apa yang dan juga sebenarnya mereka nggak ada keturunan gestar genetik kan. Iya sih, kalau Gen Z itu kadang maunya yang penting anakku makan. Iya. Kadang udah ada karbo dari nasi, terus ditambah mie. Atau kadang ditambah lagi nih sama nugget. Yang kandungan apa namanya karbonya itu tepung-tepungnya juga ada, gitu. Lebih banyak malah daripada dagingnya, ada proteinnya. Benar sih, ya. Itu kadang tuh juga kalau udah di rumah sakit pasti ada nggak sih pasien-pasien yang muka-mukanya tuh kayak nyesel gitu, udah kayak nyesel banget masuk rumah sakit. Penyesalan sih lebih kayak cuma secara cover ya, karena pas sekolah dan atasnya ada dokternya dan perawat ini kayaknya nyesel gitu kan, kok saya ngasih makan ini ya dok anak saya gitu, atau kalau anaknya yang ngerti gitu nyesal, tapi setelah sudah keluar dari dirawat inap tuh biasa. Jadi cuma di depannya doang ya. Awalnya gitu. Oke, ya bener sih kadang pas di depannya doang kalau kayak aduh andai aku nggak makan makanan ini pasti uangnya udah bisa kemana, udah bisa ke yang lain gitu ya.
gitu teman-teman. Jadi sebenarnya harga yang teman bayarkan untuk makan makanan sehat itu nggak semahal teman-teman yang teman keluarkan untuk biaya rumah sakit. Jadi gitu ya teman-teman, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena kalau udah parah, udah sakit nih, itu pasti butuh biaya yang cukup fantastis ya teman-teman. Jadi udah bahas PCOS, udah bahas terkait Gen Z yang suka instan-instan, saya sebenarnya suka instan, hubungannya sama pusing, gampang pusing, gampang capek. Terus juga udah bahas tentang realita rumah sakit. Sekarang aku mau tahu dan kita, ya aku mau tahu dan teman-teman juga pastinya mau tahu, apa sih, ada nggak sih tips-tips yang bisa teman-teman bagikan untuk aku dan teman-teman yang nonton? Mungkin kalau aku ada nih sedikit tips buat berubah lah sedikit demi sedikit gaya hidup kita. Itu yang pertama tentang isi piring kita. Kalian pernah dengar gak sih kayak apa sih isi piring kita itu? Pernah. Nah itu sebenarnya kita tuh kayak harus ngerti apa aja sih kebutuhan kita gitu kan. Sebenarnya kalau menjelaskan lebih detailnya ya kayak gimana gitu kan. Cuma di sini kayak aku cuma mau ngasih rekomendasi aja. Itu kan biasanya kan isinya kan kayak karbo, protein, serat gitu kan, buah. Nah, itu tuh kalau misalnya nih karbo itu tuh bisa diganti dengan apa ya? Nggak cuma nasi putih aja, tapi bisa pakai beras merah. Terus juga jagung, kentang, ubi. Nah, itu bisa. Terus kalau buat proteinnya itu kita bisa pakai ayam atau ikan yang tanpa kulit. Nah, itu bisa kayak misalnya kita dikukus atau direbus atau kayak dipanggang, tapi yang tidak menggunakan minyak. Mungkin boleh pakai minyak tapi ya sedikit aja, sedikit. Terus juga sayur jangan lupa buat seratnya dan buah itu juga penting. Nah, oke. Terus mungkin kalau kalian nih pernah kan kayak ke supermarket gitu. Nah, itu pasti kayak ngambil sesuatu bahan ataupun apalah cemilan atau apa yang ada biasanya kan di belakang kemasan itu ada label apa sih namanya? Nah, ya, ada disinfeknya. Nah, itu kan biasanya kita kan jarang banget ya yang namanya ngelihat gulanya, terus juga lemaknya, karbonnya itu kan jarang banget. Biasanya kan kita kalau ambil kayak mau beli, udah ambil aja gitu kan, tanpa ngelihat itunya dulu. Terus juga itu biasanya kita kan kayak konsumsinya itu kadang juga satu bungkus langsung habis. Nah sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Itu juga ada persajiannya. Misalnya nih satu bungkus itu isinya 150 gram. Nah itu persajiannya itu kayak cuma 50 gram. Jadi kita nggak bisa satu bungkus itu langsung konsumsi sekaligus tuh nggak bisa. Jadi kita itu harus per sajian. Karena sajiannya emang segitu. Nah terus kan pernah nih kayak kalian suka minum kopi pakai susu yang manis gitu. Nah itu kayak nggak boleh sebenarnya teman-teman. Nah kita bisa ganti minuman itu dengan kayak kopi hitam, teh tawar. Terus juga minuman yang tinggi sukarnya. Nah, tapi perlu diingat, kayak misalnya kita lagi makan nih, nggak boleh minum dibandingin dengan teh. Karena apa? Karena teh itu mengandung tanin yang dapat mengikat zat gizi di dalam tubuh kita, yang bakalan menyumbat kayak menghambat ke penyerapan ke dalam ini tubuh. Nah, terus kalau misalnya itu bisa diganti dengan minuman yang itu juga jus buah, kayak jus buah gitu. Itu juga bisa lebih sehat, jus sayur. Nah, itu juga bisa. Terus, misalnya nih, kita kan suka makan gorengan atau yang manis-manis. Itu juga bisa diganti dengan kayak sayur-sayuran ataupun buah-buahan, buah potong, biskuit gitu. Jadi nggak semua makanan itu yang harus yang manis, harus yang berlemak juga. Dan yang terakhir ada nih 80/20. Apa itu 80/20? 80 itu kita fokus ke makanan yang sehat. Kayak yang awal tadi aku bilang, yang pakai yang jadi kukus, direbus, terus juga yang tanpa minyak. Nah, itu kita harus fokus ke situ. Dan yang 20-nya itu nggak apa-apa, nggak harus berfokus ke makanan yang sehat tadi. Karena kan apalagi kita cewek nih, pasti kayak sukanya yang manis-manis gitu kan. Nggak apa-apa tuh kita makan gorengan, makan yang manis-manis. Minum yang manis-manis tuh nggak apa-apa, asalkan nggak tiap hari. Dan itu juga kayak dibatasin gitu loh, nggak sehari itu full manis gitu juga nggak. Jadi kayak harus dikurangi lah. Tapi boleh, kayak nggak harus setiap hari banget itu makannya sehat tuh nggak. Karena kalau full juga makan makanan sehat, itu kadang kita juga kayak rasa bosan. Iya, bosan. Karena sehat tuh nggak harus menyiksa diri teman-teman. Karena banyak juga makanan-makanan sehat yang cukup bervariasi rasanya. Jadi teman-teman juga bisa pakai yang kata mbaknya tadi 80 bagi 20 ya. Iya betul. Jadi 80% itu makan makanan sehat, 20 mungkin bisa lah nyolong-nyolong sedikit makanan yang minyaknya mungkin tapi patut dihindari dan mungkin diminim kan ya teman-teman.
tadi ya teman-teman udah bahas di podcast ini tadi udah bahas tentang PCOS, sudah bahas tentang hubungan generasi instan sama pusing, gampang capek, juga udah bahas tentang realita rumah sakit. Tadi baru banget bahas tentang tips-tips yang ya sederhana yang bisa kita implementasikan dalam sehari-hari. Mungkin karena berbatasan dengan durasi teman-teman dan waktu juga dari teman-teman narasumber ini, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas, kita bisa sharing di dalam podcast ini. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmu-ilmu yang ada di podcast ini bisa teman-teman implementasikan dalam sehari-hari ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan comment teman-teman. Terima kasih banyak. Bye.